Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Harisanjaya Putra, NIM 1902013660, kelas 4B, Manajemen. Yang pertama, berikut adalah 5 langkah utama atau proses pendirian perusahaan. Yang pertama, membuat akte perusahaan. Karena perusahaan berbeda hukum, maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti direktur utama, direktur, dan para komisasi. Yang kedua, mendapatkan surat keterangan domisil usaha. Ini Anda dapat dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisil. Bersertakan surat ini, camat mengeluarkan surat keterangan yang sama. Untuk mendapatkan surat keterangan domisil, Anda memerlukan salinan akte perusahaan Anda. Selain itu, petugas kelurahan kadang atau sering juga menanya apakah tempat perusahaan usaha disewa atau milik sendiri. Bila disewa, maka menanya fotokopi perjanjian sewa menyewa. Bila milik sendiri, mereka meminta fotokopi sertifikat tanah dan IMB. Kadang ada yang minta fotokopi bukti pembayaran PBB apakah sudah lunas atau tidak. Biasanya mengurus SK domisil dipungut biaya administrasi. Biaya administrasi ini bervariasi dari satu kelurahan atau kelurahan lainnya. Yang ketiga, mengurus NPWP perusahaan. Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda harus memerlukan salinan akta perusahaan dan surat keterangan domisil dan kantor pelayanan pajak dalam kurung PKK di wilayah tertentu. Minta fotokopi SK Menteri tentang pengesahan akte pendirian perusahaan, dan ada juga yang hanya meminta akte dan SK domisil. Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh 1,5 jam. Bila mereka memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, pagi itu juga bisa Anda mendapatkan NPWP. Yang keempat, mendapatkan surat keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan di Departemen Hukum dan HAM. Untuk mendapatkan ini memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisil. Yang kelima, mengurus SIUP, surat izin usaha perdagangan. SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi. Mengurus SIUP relatif sama bagi tempat. Yang keenam, mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah Anda mendapatkan SIUP. Pada Pemda tertentu, Anda mendapatkan mengurus SIUP dan TDP sekaligus. Persyaratan relatif sama untuk berbagai daerah. Lanjut yang nomor 2. Pasal 7 ayat 6 UU PT itu merupakan dasar hukum mulainya status badan hukum PT. Dengan demikian, ini adalah suatu kepastian hukum yang dibagi UU PT bahwanya PT berstatus sebagai badan hukum semenjak setelah akte pendirian PT disahkan oleh Menteri. Yang ketiga, lanjut jawaban yang ketiga. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian di direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseorangan.
Dalam kelipatan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung rentan bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pilot tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban yang nomor 4. Anggota direksi juga dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Anggota direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang melakukan tugasnya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. Dalam RUPS, anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal RUPS, menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi.